Halo, nama saya Leticia Fasyadesana dan sekarang saya akan menjelaskan Successful Intercultural Communication in Local Organization berdasarkan sebuah jurnal yang telah saya baca. Dalam jurnal ini akan dibahas International Communication, Organization, Collectivism, dan Individualism. Dalam lingkungan kerja, kita sekarang mengalami perbedaan dalam jenis kelamin, kebangsaan, budaya, orientasi seksual, usia, dan ini terjadi pada tingkat individu maupun tingkat kolektivistik. Dengan ekspansi dan pertumbuhan yang cepat ini, mengelola keragaman dan masalah antar budaya tidak hanya penting, tetapi juga penting bagi rekan kerja dan manajer. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif memegang peranan penting dalam sebuah organisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas cara-cara komunikasi yang paling relevan dan efektif dalam rangka meningkatkan manajemen antar budaya. Komunikasi antar budaya dalam organisasi diidentifikasi sebagai konsep dasar untuk berkomunikasi antar budaya dan kerangka kerja untuk memahami budaya apapun, termasuk budaya Anda sendiri. Meskipun berkomunikasi lintas budaya telah menjadi keterampilan penting di abad ke-21, karena itu meningkatkan efektivitas Anda, baik Anda bekerja dengan rekan kerja ataupun klien internasional itu penting. Oleh karena itu, perlu mengetahui perbedaan antar budaya dan Anda harus menggunakan pengetahuan komunikasi verbal dan nonverbal Anda pada waktu dan tempat yang sesuai. Keragaman antar pegawai berdampak pada perilaku organisasi, karena pegawai yang memiliki latar belakang budaya dan karakteristik dan berbeda memiliki nilai dan kebutuhan yang bervariasi. Pengertian antar budaya. Pemahaman antar budaya meningkatkan kemampuan mengirim dan menerima komunikasi antara orang yang berbeda, latar belakang, bahasa, dan budaya yang berbeda, dan hal ini dapat bermanfaat semaksimal mungkin dengan pengalaman yang luas. Perhatian yang Anda tunjukkan tidak hanya akan memelihara komunikasi antar budaya, tetapi juga akan mendorong upaya komunikasi lebih lanjut. Porsi tertentu dari organisasi adalah komunikasi yang mudah dan lebih baik untuk melakukan pekerjaan yang lebih cepat juga. Meskipun kegiatan kantor yang lebih baik dalam keberhasilan tergantung pada efektivitas komunikasi dengan budaya lain. Komunikasi antar budaya bukan hanya bahasa, bahkan tentang mengelola keragaman bahasa. Orang tidak boleh menilai perilaku orang lain berdasarkan budaya mereka sendiri. Masalah dengan makna yang sangat penting dalam komunikasi lintas budaya adalah apa yang Anda maksud ketika Anda mengatakan sesuatu belum tentu didengar oleh pihak lain. Selanjutnya adalah kolektivisme dan individualisme. Kolektivisme dan individualisme budaya adalah aspek yang sangat penting bagi manajer dan rekan kerja untuk mengetahui dan bertindak sesuai dengan perbedaan ini dengan baik. Kalau untuk budaya kolektivisme itu biasanya cenderung dia kategorikan dirinya secara kelompok. Namun jika individualistik, biasanya pemilik budaya ini merasa lebih otonom dan percaya diri dengan kreativitas. Pemahaman budaya keluarga yang individualistik dan kolektif ini penting untuk titik awal komunikasi antar budaya seperti dalam organisasi yang memiliki efek langsung pada hasil dan perkembangan organisasi. Tim multikultural kombinasi dari beberapa negara yang harus menggunakan kolaborasi kelompok jika setiap anggota ingin mengalami keberhasilan dan pencapaian dan tujuan yang optimal adalah contoh di mana penting bagi seorang manajer ataupun pegawai untuk mengikuti kolektivisme dan individualisme. Kemudian pendukung interaksi karyawan. Hal ini tujuannya adalah untuk membangun hubungan yang kuat antara karyawan karena dianggap sebagai faktor utama untuk mencapai tujuan organisasi. Dikatakan bahwa beberapa karyawan mungkin memiliki kemampuan komunikasi, tetapi beberapa mungkin tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk berinteraksi dengan karyawan lain, terutama jika mereka mengandalkan komunikasi antar budaya karena mereka memiliki budaya yang berbeda. Maka dari itu ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh suatu organisasi. Di antaranya adalah yang pertama adalah offering induction programs, yaitu menawarkan program induksi. Bagi pendatang baru, biasanya organisasi mengadakan program induksi. Banyak penulis berpendapat bahwa sangat penting untuk memberikan program pengenalan karena budaya organisasi dapat didiskusikan, kemudian kebijakan organisasi juga dapat didiskusikan, termasuk strategi dan tanggung jawab karyawan terhadap perusahaan. Kemudian yang kedua ada create job satisfaction. Peneliti sebelumnya telah menemukan bahwa organisasi-organisasi tersebut yang mendukung komunikasi terbuka antara manajer senior dan bawahan dapat menurunkan pergantian karyawan dan meningkatkan kepuasan kerja. Dan yang ketiga adalah improve productivity, yaitu komunikasi yang efektif telah diakui sebagai faktor inti untuk keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi. Kemudian untuk konklusinya adalah strategi kebagaimanaan untuk penugasan manajer lokal internasional berada dalam sebuah teka-teki. Interpersonal mempengaruhi suatu proses yang dipraktikkan dalam kondisi yang signifikan dalam mengarah pada pencapaian atau tujuan tertentu. Ketika mereka berkomunikasi dengan sempurna, mereka mencapai tujuan mereka yang tepat dengan waktu maupun tepat secara tujuan organisasi tersebut. Dan maka dari itu, penting bagi suatu organisasi untuk memiliki pemahaman intercultural secara komunikasi agar organisasi tersebut dapat berjalan dengan lancar. Dan dalam jurnal ini, metode penelitian yang digunakan adalah case study. Penelitian studi kasus atau case study adalah satu bentuk penelitian kualitatif yang berbasis pada pemahaman dan perilaku manusia berdasarkan pada opini manusia, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pollitt dan Beck pada tahun 2004. Subjek dalam penelitian dapat berupa individu, grup, instansi, ataupun masyarakat. Dan pada jurnal ini terdapat studi pustaka. Terima kasih.